Teman-teman semuanya yang sedang mengalami gangguan kecemasan, ada satu hal penting yang mau saya katakan pada teman-teman, yaitu teman-teman sedang mengambil peran apa dalam kehidupan teman-teman. Karena sejatinya kita adalah aktor, kita adalah pemerannya, kita adalah sutradaranya, adalah direkturnya dari film yang kita buat. Seringkali kita tidak menyadari posisi kita seperti apa, padahal ketika teman-teman ada gangguan kecemasan, pada dasarnya teman-teman akan sering merasa bahwa saya adalah sakit, saya itu bermasalah. Saya memainkan peran sebagai seseorang yang bermasalah, memainkan peran sebagai seseorang yang butuh pertolongan, memainkan peran sebagai seorang yang di bawah, oke, atau yang lain-lain. Nah, perhatikan teman-teman, ketika kita sudah mengambil peran itu, maka kita akan dalam keseharian itu kita akan jauh cenderung untuk susah untuk kita up. Jadi bagaimana teman-teman kalau kita adalah sebagai kreatornya dari kehidupan kita, kita sebagai pelakunya, maka izinkan untuk teman-teman berasumsi beranggapan bahwa saya siapa? Saya adalah seorang yang sehat. Ya, walaupun keadaannya belum sesuai yang teman-teman inginkan, tapi secara prinsip atau secara kita mindset dulu bahwa saya adalah seorang yang sehat. Saya berperilaku sebagai orang sehat. Saya memainkan peran sebagai orang sehat. Maka ketika kita bisa memainkan peran sebagai orang sehat, itu akan membantu teman-teman jauh lebih baik. Dan ketika teman-teman memainkan peran sebagai orang sehat, maka kemudian langkah yang lain supaya teman-teman bisa lepas dari gangguan kecemasan dengan cepat dan juga lepas dari gangguan pencernaan dengan cepat adalah dengan cara menyadari self-talk yang sering muncul. Kata-kata apa yang sering kita ucapkan pada kita pada setiap harinya. Perhatikan kalau teman-teman mengalami gangguan pencernaan, biasanya kan komplain, aduh kenapa ini begini-begini. Ya, itu memang tidak enak sekali. Sudah mengalami gangguan pencernaan sekian lamanya, pasti akan mengakibatkan kita akan mengalami stres, akan mengalami ketidaknyamanan, mengalami stres fisik juga, dan itu pasti mengaruhi pikiran. Bagaimana sekarang, apakah kita meneruskan kebiasaan kita untuk selalu membuat badan kita stres dengan mikir-mikir dan membuat akhirnya pencernaan kita terus bermasalah? Tentu tidak kan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kalau kita mulai untuk mengubah self-talk, bagaimana kita untuk mengubah kata-kata kita. Kalau kita hubungkan dengan yang di pertama adalah dengan cara siapakah diri kita, maka kalau kita merasa bahwa kita adalah seorang yang sehat, maka izinkan untuk sekarang mulailah untuk mengatakan yang baik-baik pada diri Anda sendiri. Janganlah mengatakan kapan sembuhnya. Nah, itu self-talk yang tidak perlu Anda pakai teman-teman. Kalau nggak sesuai dengan peran yang Anda bawakan sekarang ini. Peran yang Anda bawakan adalah yakini bahwa adalah saya peran sebagai peran yang sehat. Nah, peran yang sehat itu sekali lagi banyak sekali akan ada banyak self-talk yang negatif yang tidak percaya. Nah, sekali lagi di sini adalah maka berlatihlah untuk memperhatikan self-talk yang negatif yang sering kita lakukan. Dengan kita sering berlatih, mengamatinya, melatihnya, dan ketika sedang berlatih mengamati, oh ini aku ngomong ini lagi, oh ini aku ngomong begini pada diriku sendiri, dan kemudian kita merubahnya, maka kita akan bisa untuk mendapatkan perubahan dalam diri kita. Tentu saja perubahan dalam diri kita itu perlu proses ya, nggak bisa sehari jadi, karena kita perlu untuk kita bisa berubah, bagaimana kita bisa memasukkan itu masuk ke bawah sadar kita. Ingat, perubahan itu terjadi ketika kita sudah masuk ke level pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita sudah meyakini bahwa kita aman. Teman-teman yang memiliki gangguan kecemasan seringkali tidak merasa yakin bahwa aman. Mungkin sudah tahu bahwa selama ini yang saya alami nggak apa-apa, tapi saya belum bisa percaya bahwa apa yang terjadi itu aman. Teman-teman juga memiliki gangguan pencernaan, asam lambung, GERD, dan lain-lain. Kemudian tahu bahwa itu adalah aman sesuai dengan kata dokter, tapi seringkali kita menemui kenyataan di lapangan apa? Banyak orang ngomong, wah dia meninggal karena asam lambung. Masyarakat ngomong ini meninggal karena asam lambung. Siapa lagi meninggal karena asam lambung? Itu sudah terjadi umum di masyarakat dan itu menggoyahkan pemahaman kita, pengertian kita dapat. Artinya adalah kita belum believe, kita belum yakin di level pikiran bawah sadar. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita lakukan adalah yuk teman-teman kita mulai menyadari self-talk kita supaya ketika kita bisa menyadari self-talk kita dan kemudian kita merubahnya pada yang kita inginkan, maka kemudian self-talk itu yang kita terus katakan dalam diri kita itu akan masuk ke level pikiran bawah sadar. Ketika teman-teman mulai mengubah self-talk, itu akan ada banyak resisten. Pasti akan ada banyak resisten dalam diri teman-teman. Akan muncul ragu-ragu lah, akan muncul perlawanan lah, akan muncul rasa nggak nyaman lah, dan lain-lain. Karena kita sedang mau berubah menuju diri kita yang baru. Selalu ada pasti ketidaknyamanan ketika kita merubah diri kita.
Sama halnya teman-teman kalau kita misalnya teman-teman begini ya, satukan ya tangannya. Oke, jadi kalau teman-teman satukan tangan seperti ini, kalau saya sih ibu jari tangan kiri di atas. Oke, oke, ibu jari tangan kiri di atas. Nah, sekarang kalau misalnya ibu jari teman-teman di atas itu adalah yang kanan juga nggak masalah. Mari sekarang kita lakukan perubahan. Dalam hal ini kalau saya akan berusaha supaya ibu jari kanan saya ada di atas. Karena ibu jari tangan kiri saya di atas. Oke, mari kita rubah. Oke, oke, apa rasanya teman-teman kita rubah? Nggak nyaman, betul? Nggak nyaman banget kita rubah, karena kita sudah terbiasa dengan begini, sesuai dengan teman-teman semuanya. Terbiasa dengan keadaan ini di bawah sadar. Jadi ketika kita sudah mulai berubah ke arah posisi yang berbeda, rasanya sangat tidak nyaman. Dan rasa tidak nyaman ini akan membuat kita untuk kembali ke kebiasaan lama kita, karena itu sangat nyaman. Betul? Pasti betul sekali. Maka teman-teman, ketika kita berusaha merubah diri kita, pasti ada rasa nggak nyaman. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa mempertahankan, bisa mengatasi rasa tidak nyaman ini? Karena merasa bahwa itu jauh lebih penting. Karena yang saya inginkan itu jauh lebih penting dibandingkan rasa tidak nyaman yang saya alami. Nah, itulah pentingnya untuk teman-teman bisa bertahan dalam perubahan. Sekali lagi, perubahan itu tidak menyenangkan. Ya, nah, jadi wajar teman-teman sekali lagi ketika Anda sedang mengarungi perubahan, akan ada rasa ketidaknyamanan, akan ada rasa malas, akan rasa bosan, akan ada rasa kok nggak berefek, kok nggak bisa cepat efek dan sebagainya. Itu hal yang normal sekali karena kita mulai meragukan. Namun ketika teman-teman terus lanjutkan merubah self-talk-nya dari yang sering ngeluh, komplain, kenapa masih begini, kenapa sendawa sih, kok masih begini terus. Ketika teman-teman sudah mulai merubah self-talk-nya dengan tidak lagi terus komplain dengan apa yang sedang terjadi, maka yang terjadi setelah seminggu atau 2 minggu, maka teman-teman akan banyak merasakan perubahan dalam diri teman-teman. Jadi apapun teman-teman yang sekarang mengalami gangguan kecemasan, mengalami rasa lelah lambung, dan masih belum bisa berubah, yuk mari kita ubah self-talk teman-teman. Mari sadari untuk kita merubah self-talk-nya ini loh, supaya tidak keterusan, supaya tidak dilanjutkan menjadi kebiasaannya. Ya. Dan dengan kita bisa merubah itu, maka kita akan merasa lebih nyaman. Tentu saja teman-teman, ada hal-hal lain yang bisa kamu lakukan juga untuk mengatasi gangguan kecemasan kamu, dan saya sudah banyak bahas di video-video saya yang lain. Silahkan kamu cek video-video saya lain di YouTube yang akan membantu kamu untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan. Dan juga tentunya gunakan buku Bebas Cemas dan buku Goodbye Anxiety untuk membantu kamu mengatasi gangguan kecemasan yang kamu punya. Kalau belum punya, miliki segera buku ini untuk kamu bisa lebih paham bagaimana untuk kita mengubah belief kita. Ada saya bahas di buku Bebas Cemas bagaimana kita mengubah belief kita. Ya, itu sangat akan membantu kamu membuka wawasan kamu bagaimana mengubah beliefmu dengan mudah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk kita mulai secara masif, secara banyak untuk kita mengatakan hal-hal yang baik ke dalam diri kita sendiri. Jadi jangan selalu mengatakan hal jelek. Mari kita tambahkan lebih banyak-banyak energi positifnya. Di awal akan menantang ketika kita memiliki gangguan kecemasan dan juga masalah gangguan lambung karena rasa nggak nyaman. Tapi dengan kita terus berusaha untuk melatih itu dan kemudian memunculkan rasa itu, maka rasa itu akan malah bukan semakin mudah muncul, dan semakin mudah muncul, maka kita semakin bisa mudah mempertahankan rasa itu, dan ketika mempertahankan rasa itu, kita bisa pertahankan rasa itu dengan lebih banyak dan lebih sering, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Tentu saja ini sekali lagi perlu proses dan perlu latihan. Oke, teman-teman, apa yang saya bahas ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ingat, rubah self-talk. Rubah self-talk dan izinkan terjadi perubahan dalam diri kamu, dan izinkan percaya juga bahwa sembuh itu mudah. Izinkan percaya sembuh itu mudah. Oke, sembuh dari gangguan kecemasan, sembuh dari gangguan lambung itu mudah. Entah gimana caranya itu mudah. Karena Tuhan membukakan jalan bagi saya, untuk saya dimudahkan semuanya, untuk membuat saya jauh lebih mudah, untuk saya jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia dalam kehidupan ini. Percaya teman-teman bahwa doa teman-teman itu pasti didengar Tuhan. Ya, doa teman-teman itu percayalah Tuhan mengerti, dan Tuhan akan kabulkan pada saatnya sesuai dengan caranya Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan tentu saja. Tetap semangat dan tetap jaga vibrasi kita
untuk lebih tenang dan tetap lebih positif. Demikian, semoga membantu semuanya. Salam bye-bye, cemas.